Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemeriksaan kendaraan di depo. Sebelumnya, saya Taruna Remaja Kurnia Raja Pratama dengan notar 24023012. Saya Taruna Remaja Rifki Nur Ramadan dengan notar 24023022. Saya Taruna Remaja Syakira Buni dengan notar 24023025. Saya Febio Yuniasti dengan notar 24021006. Saya Novel Hafiz Ardana, notar 24023020. Baik, untuk kelompok 1 itu mendapatkan konsep dasar pemeriksaan kendaraan di depo dengan bahasan pengertian pemeriksaan kendaraan di depo, tujuan pemeriksaan sebelum dan sesudah operasi, kemudian dampak jika pemeriksaan tidak dilakukan. Dan untuk fokus diskusinya itu ada mengapa pemeriksaan kendaraan menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan. Untuk yang pertama, dari pengertian pemeriksaan kendaraan di depo itu sendiri, yaitu merupakan serangkaian kegiatan pengecekan, pengujian, dan penilaian kondisi kendaraan angkutan umum, baik itu bus, kereta, atau armada yang lainnya, yang dilakukan secara sistematis dalam fasilitas depo, yaitu garasi atau pool, sebelum kendaraan dioperasikan maupun setelah kendaraan selesai beroperasi. Kegiatan ini dilakukan oleh teknisi atau petugas yang berwenang menggunakan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau regulator transportasi. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan komponen mekanis, kelistrikan, keselamatan, kebersihan, dan kelengkapan administrasi kendaraan, sehingga setiap armada yang beroperasi di jalan dipastikan dalam kondisi layak jalan. Yang kedua, tujuan pemeriksaan sebelum dan sesudah operasi. Yaitu pertama, pemeriksaan sebelum operasi atau pre-trip inspection. Pemeriksaan sebelum operasi dilakukan agar kendaraan benar-benar siap dan aman digunakan. Tujuannya yaitu satu, memastikan kelaikan teknis jalan kendaraan, yaitu memverifikasi bahwa seluruh komponen vital seperti rem, kemudi, ban, lampu, dan mesin berfungsi normal sebelum kendaraan menyentuh jalan umum. Kedua, mencegah kecelakaan akibat kegagalan teknis. Karena kerusakan yang terdeteksi lebih awal dapat segera diperbaiki sebelum membahayakan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Ketiga, memastikan kelengkapan dokumen dan perlengkapan keselamatan seperti SIM, STNK, alat pemadam kebakaran, P3K, segitiga pengaman, dan alat komunikasi darurat. Yang keempat, menjamin kenyamanan penumpang dengan memastikan kondisi interior, AC, pintu, dan tempat duduk dalam keadaan baik. Yang terakhir yaitu mematuhi regulasi pemerintah, karena kendaraan umum wajib memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan peraturan terkait. Lalu ada pemeriksaan sesudah operasi, yaitu post-trip inspection. Pemeriksaan setelah operasi bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kendaraan setelah digunakan sepanjang hari. Tujuannya antara lain yaitu mendeteksi kerusakan atau keausan yang terjadi selama operasi, misalnya kebocoran oli, terus keausan ban atau komponen rem yang mulai melemah agar segera ditangani sebelum operasi berikutnya. Terus ada yang kedua itu sebagai dasar perencanaan perawatan, yaitu maintenance planning, yaitu data dari pemeriksaan pasca operasi digunakan untuk menjadwalkan servis berkala atau perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga itu mencegah kerusakan semakin parah. Kerusakan kecil yang terdeteksi lebih awal dapat mencegah kerusakan besar yang memerlukan biaya perbaikan lebih tinggi. Terus yang keempat yaitu mendokumentasikan kondisi kendaraan secara berkala, sehingga ada rekam jejak, history recall record kondisi armada yang digunakan untuk audit keselamatan dan evaluasi manajemen. Selanjutnya nomor 3, dampak jika pemeriksaan tidak dilakukan. Apabila pemeriksaan kendaraan di depo tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak serius, maka berbagai dampak negatif akan timbul, antara lain yang A, dampak terhadap keselamatan. Kegagalan komponen kritis seperti rem blong, ban pecah, atau kemudi bermasalah dapat terjadi di jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Yang B, dampak terhadap operasional. Kendaraan yang rusak di tengah jalan menyebabkan gangguan jadwal operasi, penumpukan penumpang, keterlambatan, dan penurunan kualitas layanan transportasi. C, dampak terhadap finansial. Kerusakan yang diberikan tanpa pemeriksaan akan berkembang menjadi kerusakan besar yang membutuhkan biaya perbaikan jauh lebih tinggi dibandingkan jika ditangani sejak dini. Yang D, dampak terhadap hukum dan regulasi. Perusahaan transportasi dapat dikenakan sanksi hukum, pencabutan izin operasi atau tuntutan pidana jika terbukti mengoperasikan kendaraan yang tidak layak jalan akibat kelalaian pemeriksaan. Lalu E, dampak terhadap citra perusahaan. Kecelakaan atau gangguan layanan yang sering terjadi akibat kondisi armada yang buruk akan merusak kepercayaan publik dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan regulator. Ya, di sini ada fokus diskusinya mengapa pemeriksaan kendaraan menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan. Pemeriksaan kendaraan merupakan garis pertahanan pertama, first line of defense dalam sistem manajemen keselamatan transportasi. Berikut adalah argumentasi mengapa pemeriksaan kendaraan sangat vital dalam pencegahan kecelakaan. Yang pertama itu kecelakaan bersifat multifaktor dan faktor teknis adalah yang paling bisa dikontrol. Data dari berbagai lembaga keselamatan transportasi menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan juga faktor kendaraan. Faktor manusia dan lingkungan seringkali sulit diprediksi sepenuhnya, namun kondisi teknis kendaraan adalah variabel yang paling bisa dikendalikan melalui pemeriksaan rutin yang disiplin. Terus yang kedua itu pemeriksaan memutus rantai penyebab kecelakaan. Dalam teori keselamatan dikenal konsep Swiss cheese model atau model keju Swiss yang menyatakan bahwa kecelakaan terjadi ketika berbagai lapisan pertahanan semuanya gagal secara bersamaan. Yang ketiga ada banyak kecelakaan berawal dari komponen yang seharusnya terdeteksi saat pemeriksaan. Kegagalan rem, ban yang sudah aus melewati batas, kebocoran bahan bakar, lampu yang tidak berfungsi atau kemudian tidak responsif adalah contoh-contoh penyebab kecelakaan yang seluruhnya dapat dideteksi pada saat pemeriksaan praoperasi jika dilakukan dengan benar dan teliti. Yang keempat ada pemeriksaan membangun budaya keselamatan, safety culture. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin, terdokumentasi dan ditindaklanjuti dengan serius menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan. Hal ini menciptakan budaya kerja di mana seluruh personel dari pengemudi hingga teknisi menganggap keselamatan sebagai prioritas utama, bukan sekedar formalitas. Lalu, efek pencegahan lebih besar dibanding penanganan pasca kecelakaan. Secara ekonomis maupun etis, mencegah kecelakaan jauh lebih bernilai daripada menangani akibatnya, karena biaya pemeriksaan rutin yang konsisten tidak sebanding dengan besarnya kerugian material, korban jiwa, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh sebuah kecelakaan transportasi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu pemeriksaan kendaraan di depo itu bukan hanya sekedar sebuah prosedur administratif, melainkan merupakan sebuah instrumen keselamatan yang fundamental dan strategis. Dengan melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah operasi secara disiplin, perusahaan transportasi tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga secara aktif melindungi keselamatan pengemudi, penumpang, dan masyarakat umum. Pemeriksaan yang baik adalah investasi terbaik dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, andal, dan terpercaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.